Oke, di minggu ke-13 ya di learning, nanti coba dicek itu sudah ada bahasan materi sama praktek ya. Ini juga sudah disampaikan Bu Siti ya. Kemudian ada di sini minggu 13 teorinya gitu ya. Saya coba buka tentang segitiga bola, masih bahasan kita. Nah, ini masuk ke penerapan segitiga bola ya. Oke, yang dibahas ada create circle sailing, ada penentuan arah kiblat. Kemudian di sini yang perlu dipahami gitu ya, ada rumus trigonometri segitiga. Ini kalau menghafalkannya ya, dilihat aja polanya gitu ya. Ini untuk mencari sisi. Misalkan ini ada cos A ya. Di sini kalau Anda lihat laser. Oke. Ini ada sudut A besar ya, sudut B besar, sudut C besar. Di depannya atau hadapannya itu ada sisi A ya, sisi A di depan sudut A, ada sisi B di depan sudut B, kemudian ada sisi C di depan sudut C. Bedanya kalau sisi kecil hurufnya gitu ya. Kemudian di sini ada cos A. Cos A ini untuk mencari sisi A gitu ya, panjang sisi A. Cos A sama dengan cos B ya, cos C ditambah sin balik lagi ya, sin B kali sin C, tinggal sisanya dikali lagi cos A gitu ya. Cos A sudut ya, A besar. Kemudian kalau yang untuk mencari sisi B, maka caranya perkalian dari cos A ya dikali dengan cos C, kemudian ditambah perkalian dari sin A kali sin C, kemudian sisanya dikali cos hadapannya ya, cos B. Kemudian untuk mencari sisi C gitu ya, jadi sisi C itu ya, kalau Anda lihat berarti di depannya ya ada cos A, ada cos B, ditambah sin A kali sin B, tinggal sisanya ya dikali cos C gitu ya. Kemudian ada aturan sinus di situ, itu seperti aturan trigonometri segitiga ya. Sin dari sudut per sisi gitu ya, kalau di aturan sinus. Tetapi ini gambarannya kalau di dalam bentuk trigonometri segitiga pola itu ada sama-sama sinnya ya, di mana sin A gitu ya dibagi hadapannya sin A kecil atau sin sisi ya, sisi A kecil sama dengan sin B besar sudutnya ya, dibagi hadapannya sin B kecil. Kemudian sama dengan juga dengan sin C ya, sudut C ya, kemudian dibagi dengan hadapannya ya, sin C sisinya gitu ya. Lanjutkan. Kemudian ada Great Circle Sailing gitu ya, adalah sebuah metode dalam mencari rute terpendek perjalanan sebuah kapal dari titik awal keberangkatan sampai di titik akhir pemberhentian ya gitu ya. Karena bumi itu bulat, maka jarak terpendek antar dua titik, ini kalau gambarnya ada dua titik dimanapun gitu ya, perjalanannya yang pendek adalah titik pada perjalanan ini adalah jarak terpendek dari keliling sebuah lingkaran ya. Kalau keliling lingkaran maka cari yang pendek ya, jangan cari muter ke belakang gitu ya. Kemudian jarak terpendek dari keliling sebuah lingkaran dengan pusatnya adalah pusat bumi gitu ya. Kemarin dikenal dengan jarak sferis ya. Kemarin ada jarak sferis.
Selanjutnya ada di sini ya gambarannya, ada bentuk bola masih sama, ada distance atau jarak dari titik A ke B. Ada titik A di sini, titik A nya, dan titik B nya gitu ya. Nah, titik A ke B jaraknya ya, mencari jarak sama dengan cos pangkat min 1 atau arc cos gitu ya, atau shift cos ya kalau di dalam kalkulator ya. Nah, shift cos dari, nah, dilihat ini nanti apa namanya, tanda kurungnya ya. Nah, tanda kurungnya dari mana sampai kemana ya, dari awal sampai akhir atau bagaimana, ini awalan kurungnya di mana, akhirnya di mana gitu ya, diperhatikan. Arc cos dari sin lintang A gitu ya dikali sin lintang B gitu ya, ditambah cos lintang A kali cos lintang B dikali cos panjang bujur AB. Maka kalau di sini perhatikan ada beberapa parameter ya. Kalau titik A pasti ada punya lintang bujur gitu ya. Nah, kemudian cos yang titik B juga begitu, ada lintang dan bujur. Kemudian ada panjang bujur A ke B, ada titik A, ada B, bujurnya berapa, nanti diselisihkan untuk mencari panjang bujurnya gitu ya. Kemudian initial course-nya atau di sini alfa, ini alfa, ini ada sudut alfa, baliknya ini juga sama, nanti baliknya ya itu ada sudut alfa. Nanti ini juga ada final course, ini Q, atau di sini itu sudut beta ya gambarannya ya. Ada great circle final course itu ya, alfa sama beta. Kemudian kalau dilihat hadapannya di sini beta, baliknya juga sama, sudutnya beta sama ya. Dimana alfa atau initial course adalah arc cos dari sin lintang B dikurangi sin lintang A dikali cos jarak A ke B dibagi dengan cos lintang A dikali sin jarak A ke B. Final course beta tadi arc cos dari sin lintang A dikurangi sin lintang B dikali cos jarak A ke B dibagi cos lintang B dikali sin jarak A ke B. Kemudian kita perhatikan lagi ya gambarnya bola bumi ini, bahwasanya ada ekuator E ke Q gitu ya, tengah ya, melintasi tengah 0 derajat gitu ya. Kemudian ada titik P pol atau kutub. Nah, ini kan kutub utara, yang bawahnya nanti ada kutub selatan. Kemudian ada PA. P ke A adalah polar distance atau jarak apa? Kutub ya dari A. PB P ke B adalah jarak kutub jarak kutub dari B. Dan A ke B adalah great circle track gitu ya. Apa tadi? Jarak terpendek ya. Nah, ini kan nggak mungkin lewat belakangnya, kan terlalu jauh ya. Berarti A ke B jarak great circle tracknya. Dan ada alpha. Alpha ini apa? Great circle initial course gitu ya. Ada beta great circle final course. Contohnya carilah distance initial course dan final course perjalanan kapal dari titik A ke titik B ya, titik A ke B. Nah, ini nanti kan ada di soal praktek ya. Ini caranya kan sudah ada di sini, berarti tinggal ganti angkanya aja gitu ya. Dari A ada A, ini titik A ada lintang sama bujurnya, lintang utara bujur barat. Dan B juga ada lintang utara, ada bujur baratnya juga. Mana lintang A sama lintang B kita rubah ke decimal degree gitu ya, agar mudah perhitungannya. Ini jadi 56,33, ini jadi 52,2. Dan panjang bujurnya bagaimana, dikurangi aja gitu ya. Dari 57 derajat 10 menit kurangi 8 derajat 12 menit sama dengan 48 derajat 58 menit. Sama dengan 48,97. Lanjut. Nah, ini sudah diketahui tadi lintang A, lintang B, kemudian panjang bujur, maka kita tuliskan aja ya biar mudah nanti dalam substitusinya. Nah, distance jarak A ke B adalah arc cos dari sin lintang A dikali sin lintang B ditambah cos dari lintang A dan cos dari lintang B dikali cos panjang bujur AB. Nah, ini saya sarankan untuk teman-teman mencoba menghitung ya. Dicoba dihitung di trial, dicoba di kalkulator dihitung.
apakah hasilnya sama atau tidak. Kita jangan sampai nanti teman-teman tidak bisa pakai kalkulator, nanti kuis atau ujian malah gagal atau tidak bisa mengerjakan sama sekali gitu ya. Ini sudah saya kasih cara, silakan nanti dicoba dihitung. Kalau kesulitan kan bisa tanya kawannya ya, nanti mumpung masih ada kesempatan. Oke, sama dengan arc cos dari sin 56,33 derajat dikali sin 52,2 derajat ditambah dengan cos 56,33 derajat kali cos 52,2 derajat dikali cos 48,97 derajat, hasilnya 28,275 derajat. Ini satuannya derajat, kita rubah ke dalam kilometer ya, dimana 1 derajat adalah 111 km, maka kita kalikan sama dengan hasilnya 3138,525 km. Lanjut, sudah dapat tadi lintang A, lintang B sama jarak. Initial course-nya itu juga sama, nanti silakan dicoba ya, dihitung gitu ya. Bisa pakai, kalau di kalkulator kan ada tanda kurung buka kurung tutup ya, itu juga bisa dipakai, silakan dipakai. Nanti kalau pakai Excel itu juga bisa, cuma nanti kalau di Excel, Microsoft Excel itu kan ada radial ya. Nah, itu perlu diperhatikan. Dimana hasilnya alfa adalah 77,4 derajat. Ini kalau satuannya derajat. Final course-nya itu juga begitu sama ya. Nah, dimasukkan substitusi tadi rumus betanya ya. Setelah dihasilkan final course-nya adalah 62,0 derajat. Nah, selanjutnya ada penentuan arah kiblat untuk aplikasi berikutnya, di mana segitiga pola ada titik A ya, titik B, titik C, menghubungkan antara tiga titik. Ada titik Ka'bah, ini gambarannya untuk arah kiblat ya, titik Ka'bah, titik B lokasi atau lokasi berdiri alat ya, atau kita lokasi kita misalkan, titik C adalah kutub utara. Jadi buat menentukan arah kiblat, nah, berarti harus tahu koordinatnya gitu ya, antara kita berdiri alat kemudian koordinat Ka'bah gitu ya. Titik A memiliki koordinat bujur BA dan lintang LA. Titik B memiliki koordinat bujur BB dan lintang LB. Titik C memiliki lintangnya 90 derajat. Kemudian sudut C adalah selisih antara BA ditambah bujur BB. Jadi sudut C-nya adalah BA min BB. Gitu ya. Sementara sudut B adalah arah menuju titik A atau Ka'bah. Jadi arah kiblat dari titik B dapat diketahui dengan menentukan besar sudut B. Itu ada sumbernya sudut B di sini ya. Maka sudut B dapat dihitung menggunakan rumus tan B sama dengan sin dari BA min BB dibagi cos LB kali tan LA kurangi sin LB kali cos dari BA min BB, atau arkestan gitu ya nanti ya, diarkestankan pakai shift tan. Nah, kemudian ini ada contoh angkanya, nanti bisa dicoba untuk contoh angka yang lain gitu ya. Ini juga bisa dicoba hitung gitu ya. Diketahui BB, BA-nya masing-masing bujur timur, LB, LA-nya masing-masing ada lintang selatan, lintang utara. Nah, di sini perhatikan lintang selatan ini negatif min gitu ya. Maka BA min BB adalah hasilnya min 6,7,0045719. Kemudian sudut B-nya berapa? Nah, sudut B-nya berapa? Dimana ada berdiri alat ya. Nah, B sama dengan arkestan dari sin BA min sin BB dibagi cos LB kali tan LA dikurangi sin LB kali cos BA min BB. Setelah disubstitusikan hasilnya adalah min 64,8565421 derajat atau 295,1434579 derajat. Nah, ini min 64 itu dari sini ya. Oh, kalau udah 95 dari arah utara. Gitu ya. Nah, sehingga menghadap arah kiblatnya miring. Kalau dari arah utara berapa? Kalau dari arah utara searah jarum jam 295,14 derajat. Kalau dari arah utara berlawanan jarum jam adalah 64 ya, gitu ya. Terima kasih. Oke, kira-kira begitu. Ada yang ditanyakan mungkin? Cukup? Jelas? Lalu ya persiapan aja ya,
persiapan minggu depan apakah kuat